Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan semua kenikmatan, semua rahmatnya, semua karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang dengan nikmat itu kita bisa menikmati kehidupan. Rahmat yang dengannya kita mendapatkan kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat sampai akhirat nanti. Dan karunia yang dengan semua karunia-Nya maka tidak ada lagi yang keburukan-keburukan yang kita rasakan, tapi cuma kebaikan-kebaikan dan kesenangan, kebahagiaan yang kita rasakan. Dan kita patut bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan itu, atas rahmat yang Allah curahkan. Tahu nggak, kata Rasulullah, setiap kali ada majelis kayak gini nih, dengerin Nabi. Setiap kali ada majelis, ada pertemuan kayak gini, ngaji kayak begini, di mana di dalamnya disebut nama Allah, ya kan? Dipelajari kitab-kitab Allah. Maka kata Rasulullah, ada 3 hal yang akan Allah berikan. 1, wa nazzalat alaihimus sakinah. Kata Rasulullah, semua yang hadir akan dikasih ketenangan, dikasih sakinah sama Allah. Tenang gitu, nggak gelisah, nggak takut, nggak khawatir, nggak marah, nggak jengkel. Tenang semua, ya, hatinya tenang. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah curahkan tuh, Allah kasih nih kita yang hadir di sini rahmat Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah, yang dengan kasih sayang Allah itu Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Jadi bukan hanya kita dikasih kesenangan dunia, tapi Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang merupakan kesenangan akhirat. Ada yang mau masuk surga nggak? Kalau mau masuk surga, rajin-rajin kan ikut dalam belajar atau majelis seperti ini. Majelis yang dibahas ilmu, diajak kita untuk ingat sama Allah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa haffathumul malaikah. Tuh, tahu nggak? Malaikat turun, kemudian ikut duduk bareng kita nih. Di samping Ia ada malaikat, samping Bang Syamil ada malaikat, samping Khalifah ada malaikat. Tapi syaratnya apa? Salah satunya kita duduk dengerin. Nah, itu syaratnya. Kalau kita duduk dengerin, malaikat akan ada di samping kita. Dan malaikat di samping kita ngapain? Doain kita. Ada nggak mau didoain sama malaikat? Didoain sama manusia aja. Kalau manusianya saleh, itu insya Allah dikabulin sama Allah. Apalagi yang doain malaikat. Malaikat itu soleh dan taatnya luar biasa. Jadi kalau malaikat doain kita, hampir pasti dikabulin sama Allah. Dan malaikat kalau doain kita tuh biasanya doain kebaikan yang paling baik. Apa? Diberikan ampunan sama Allah dan diberikan rahmat sama Allah. Diberikan ampunan, bersih kita. Kalau bersih, insya Allah nggak mungkin kita masuk neraka. Karena neraka itu tempat yang kotor. Orang bersih nggak akan di neraka. Kalau dihapusin dosa kita sama Allah karena malaikat doain kita, tempat kita cuma di surga. Ditambah lagi apa? Didoain agar dikasih rahmat Allah. Wah, hidup kita di dunia sama di akhirat pasti senang. Ada yang nggak mau? Ada yang nggak mau? Mau semua kan? Itu kata Rasulullah tuh 3. Ada 4, satu lagi. Yang keempat adalah apa?
Semua yang hadir nih, yang ikut di pengajian, ikut di majelis zikir ini, majelis taklim ini, kata Rasulullah akan disebut-sebut sama malaikat namanya sama Allah namanya disebut-sebut di Baitul Ma'mur. Tahu nggak Baitul Ma'mur apa? Baitul Ma'mur itu tempat ngumpulnya malaikat. Semua malaikat Allah ngumpulnya itu di Baitul Ma'mur. Nah, ketika ngumpul malaikat sama Allah disebut. Oh, Syamil itu dia datang ikut ngaji, dengerin. Hebat kan hambaku, kata Allah. Dipujinya di mana? Di hadapan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang paling taat, tapi kita disanjung sama Allah di hadapan malaikat. Ada yang nggak mau dipuji sama Allah di hadapan malaikat? Nah, pasti mau kan? Nah, tapi syaratnya tadi hadir di dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang mempelajari tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang Islam. Nah, kita lakukan hari ini salah satunya. Apa itu? Yang kita pelajari adalah bagaimana mengingat, mengenal Rasulullah. Lewat mana? Lewat hadis-hadis Rasul. Dari kitab Syama'il Imam Tirmizi. Ini kitabnya kitab terkenal, kan? Termasuk kitab yang paling bagus. Jadi bukan sembarangan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masih di bab tentang lauk pauk ya yang dimakan Rasulullah SAW. Kemarin apa? Di antaranya? Yang pertama pakai cuka, yang kedua minyak zaitun, yang ketiga labu. Oh, roti gandum ya satu lagi. Nah, sekarang apa lagi nih, kita coba lihat. Hadis ke-152. Jabir radhiyallahu an bercerita. Yang dimaksud dengan Jabir menurut Imam Tirmizi adalah Jabir bin Tariq, yang dikenal pula dengan Ibnu Abi Tariq. Nah, kenal gak dapatnya? Ya. Hah? Ya. Dia sahabat Rasulullah SAW. Dan dia hanya meriwayatkan satu hadis ini saja. Apa kata Jabir radhiyallahu anhu? Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'aitu 'indahu dubba'an yuqatta'u faqultu ma hadha qala nukassiru bihi ta'amana. Aku berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulihat di sampingnya ada labu yang telah dipotong-potong. Aku bertanya, apakah ini ya Rasulullah? Beliau bersabda, kami memperbanyak makanan kami dengannya, yaitu dengan labu tadi. Jadi Rasulullah senang banget nak sama labu. Ntar sekali-sekali minta Umi beli labu yang bulat yang warnanya orange. Enak nak, adem perut kita. Hadis ke-153. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, sesungguhnya seorang tukang jahit mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan satu makanan yang dibuatnya. Selanjutnya Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk memenuhi undangan makannya. Kemudian tukang jahit itu menyuguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti yang terbuat dari tepung syair. Nah, kemarin ingat tepung syair, yaitu tepung gandum yang enggak terlalu bagus, dan sayur labu serta dendeng daging. Nah, satu lagi. Jadi Rasulullah makannya dendeng daging. Ya, Umi suka bikin dendeng kan? Enak dendeng itu nak. Cerita Anas selanjutnya, kulihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari labu itu di sekitar Qas'ah, Maka sejak itu aku Anas bin Malik menyukai labu. Apa itu Qas'ah? Jadi Nabi nyari labu itu di sekitar Qas'ah. Qas'ah itu apa? Qas'ah itu piring gede. Iya, duduk. Qas'ah itu piring gede
yang biasa dipakai makan buat 10 orang. Kayak kalau kita makan kebuli itu nampan gede. Nah, tapi kalau qas'ah itu dia piringnya cukup untuk 10 orang. Kalau yang untuk 5 orang tuh namanya sahfah. Itu lebih kecil lagi. Kayak yang kita pakai tuh. Itu sahfah. Kalau qas'ah lebih gede lagi nah. Jadi gede banget ininya. Karena cukup buat makan 10 orang. Itu hadis yang ke-153. Hadis yang ke-154. Aisyah radhiyallahu an mengisahkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi kue-kue manis atau manisan dan madu. Tambah lagi. Rasulullah senang manisan, ya. Manisan itu di sini sebenarnya kue-kue manis atau manisan. Kue yang manis-manis atau manisan. Manisan tuh kalau di Indonesia apa aja bisa dibikin manisan. Tuh kayak baklava yang kita dapat tuh dari Istanbul, dari Turki itu yang manis aja. Itu kue-kue manis. Rasulullah suka dengan itu. Sama apalagi kata Aisyah, Rasulullah suka juga dengan madu. Tuh, siapa yang nggak doyan madu? Siapa yang nggak doyan madu? Rasulullah doyan madu, senang madu. Bahkan makanan, salah satu makanan dari sedikit makanan yang Allah sebut di dalam Al-Quran itu madu. Bahkan bukan hanya makanan, madu itu bisa jadi obat, jadi penyembuh. Kalau sakit-sakit perut, nah itu obatnya madu, salah satunya. Bang Syamil, Bang. Lalu hadis yang terakhir, Bang Syamil. Hadis yang ke-155, Atha bin Yasar radhiyallahu an mengabarkan, anna Umma Salamah akhbarathu annaha farrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa'akala minhu thumma qama ila salati wa ma tawadda. Bang Syamil, apa kata Atha? Sesungguhnya Ummu Salamah bercerita kepadaku, kepada Atha bin Yasar, bahwasanya ia menyuguhkan daging panggang. Ummu Salamah siapa? Salah satu istri Rasulullah. Menyuguhkan, menghidangkan daging panggang. Maksudnya daging panggang semacam sate. Cuma kalau daging panggang atau satenya orang sono gede-gede, kayak kalau kita nonton film Ertugrul tuh kan, dagingnya potnya gede-gede ditusuk-tusukin tuh. Kepada Rasulullah SAW dihidangkan. Kemudian beliau memakannya, lantas berdiri untuk melaksanakan sholat, sedangkan beliau tidak berwudu lagi. Tuh, Rasulullah senang daging steak kalau kita. Rasulullah senang daging panggang. Dan Rasulullah habis makan daging dia langsung sholat, nggak perlu wudu lagi. Kumur-kumur di sini nggak disebutin. Artinya apa? Makan itu tidak membatalkan wudu. Jadi wudu itu nggak batal kalau kita makan. Boleh habis makan langsung sholat. Cuma kalau rasanya mulutnya kotor, ada bekas sisa makanan, maka berkumur-kumur lebih baik. Atau minum. Nah, minum itu kan bisa sekalian kumur-kumur bersihin mulut. Ya. Nah, jadi apalagi tambahannya, Rasulullah senang dendeng daging panggang. Terus apa lagi tadi nak? Madu. Satu lagi apa tadi? Apalagi tadi satu lagi? Kue-kue manis. Labu kan sudah kemarin. Tambahannya kue-kue manis atau manisan, madu, daging panggang, sama dendeng daging.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadi tahu, oh Rasulullah sukanya ini. Saya juga suka Gitu. Kenapa suka? Karena Rasulullah suka. Wah, kalau udah begitu nak, pasti Rasulullah sayang cinta sama kita. Kenapa? Apa yang kita suka ngikut apa yang Rasulullah suka. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari Abi sekian, kita bisa ambil pelajaran, kita makin kenal Rasul, kita makin cinta sama Rasul, dan mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya untuk kita di akhirat nanti. Amin ya Allah. Alamin. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan istighfar, hamdalah, dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.